Ya, pemirsa, seperti yang diketahui beredar video Mario Dandi dengan leluasannya melepas dan juga memakai borgol berbahan plastik sendiri. Kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa hal tersebut sudah melalui proses editing. Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya membedakan apakah video tersebut memang benar-benar diedit atau video tersebut merupakan video asli. Kita sudah bergabung dengan Alphonse Tanujaya selaku pakar keamanan dan forensik digital. Pak Alphonse, kalau kata Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa video tersebut merupakan video editan. Nah, kalau sebagai orang awam, ini kita kurang memahami ya, mengerti bagaimana sebetulnya melihat video itu, apakah benar diedit atau adalah video yang benar-benar terjadi. Pagi Patricia. Jadi kalau soal edit video memang teknologinya sudah sedemikian canggih ya. Tapi ada terbelah dua pihak kan. Jadi netizen mempercayai bahwa ini bukan editan. Kalau ada yang bilang yang edit apa Marvel atau Disney gitu. Lalu dari Kabid Humas kan mewakili kepolisian mengatakan bahwa ini adalah editan. Jadi kita harus berbicara berdasarkan fakta saja. Kalau memang ini merupakan editan, mungkin diperlihatkan bagaimana prosesnya, bagaimana videonya, supaya hal ini tidak menjadi simpang siur. Dan kalau memang ini editan, ini merupakan satu pencemaran nama baik ya, satu penyesatan informasi. Jadi pelaku yang melakukan upload video dan mengedit itu yang harus ditindak secara hukum. Jadi hal seperti itu. Tapi secara umum saya ngobrol dengan beberapa teman yang melakukan yang cukup lama berkecimpung di dunia editing video, menurut mereka sih sangat sulit untuk melakukan hal seperti itu. Informasi itu sih yang kita dapatkan. Terus ada poin yang sedikit menarik perlu dibahas juga adalah mengenai borgol plastik ya. Jadi borgol plastik dengan kabel ties ini sebenarnya berbeda walaupun bahannya kelihatannya mirip. Jadi harusnya kalau borgol plastik itu satu arah, kayak tarik nggak bisa balik. Kabel ties itu bisa bolak-balik, bisa tarik, ada kabel ties yang dua arah gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi input bagi masyarakat, mungkin juga jadi perhatian bahwa harusnya kalau namanya borgol plastik itu ditarik satu arah nggak bisa balik lagi, nggak bisa dilepas pakai gitu. Jadi mungkin itu juga perlu jadi perhatian. Artinya kalau melihat cara dia menggunakan kabel ties tadi gitu ya, atau borgol plastik, mungkin bisa dikatakan secara orang awam ya, kita berbicara mungkin kita tidak tahu soal editing, kita tidak tahu apakah video itu benar atau memang diedit. Artinya kalau melihat flow-nya atau pada saat kejadian itu terjadi, mungkin bisa dikatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah video benar terjadi atau benar editan. Ada dua kemungkinan. Jadi bisa saja itu adalah video dua kondisi yang berbeda, lalu apakah bajunya dirubah atau mukanya yang disesuaikan. Jadi hal itu yang perlu dibuktikan. Jadi kalau kita terlalu banyak berandai-andai nanti malah saya pikir malah mempercik masalah. Jadi mungkin ini dibuktikan saja bahwa kalau memang itu editan, mana aslinya seperti ini, lalu digabungkan seperti ini tadi bajunya oranye, ini bajunya hitam. Lalu diedit, dirubah jadi oranye gitu, mukanya sama, kebetulan duduknya sama tapi harinya berbeda. Itu kan bisa dibuktikan. Ini sumber video yang hari pertama, ini sumber video hari kedua, ini bajunya oranye, ini bajunya hitam. Nah dari situ lebih baik saya pikir kita berbicara berdasarkan bukti yang ada saja. Oke, artinya ini memunculkan spekulasi tersendiri juga ya, setelah kemudian ada pernyataan bahwa ini adalah video yang diedit, tapi di sisi lain pihak kepolisian tidak menjelaskan bagaimana proses editing dilakukan. Tapi kalau berbicara soal ciri-ciri mungkin Alphonse, ada tidak sih sebetulnya ciri-ciri khusus seperti apa jika kemudian dua video itu digabungkan menjadi satu? Mungkin ada hal-hal yang bisa kita perhatikan saat melihat dua video ini digabungkan menjadi satu. Kita bisa breakdown video itu ke dalam frame. Jadi kita bisa lihat frame by frame. Dari frame itu bisa dianalisa detailnya. Apakah pikselnya itu asli atau pikselnya palsu, yaitu butuh orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di dalam menganalisa dan melihat frame. Dari frame-nya bisa ketahuan. Jadi ambil dari video dilihat. Untuk memasukkan frame itu sangat sulit dan sangat mudah terdeteksi. Jadi kalau memasukkan video, kita editing baju
hitam jadi oranye atau oranye jadi hitam, itu ya bisa bisa kelihatan bahwa oh ini logiknya di sini, harusnya garisnya di sini, lalu dirubah sedemikian rupa, itu bisa dilakukan. Tapi memang oleh orang yang cukup mengerti dan sangat ahli di bidang video editing dan di bidang digital video editing ini. Oke, Pak Alphonse, tapi kalau melihat dari kacamata seorang pakar keamanan dan juga forensik digital, mungkin melihat ciri-cirinya, kemudian juga melihat step by step tadi video yang sudah beredar viral, dari kacamata Anda, apakah sudah bisa terbaca mungkin ini adalah video asli atau video editan? Menurut pendapat kebanyakan teman-teman yang saya kontak, mereka meyakini bahwa kemungkinan kecil ini video editan. Jadi mereka cukup meyakini bahwa ini adalah video asli, tetapi kita harus percaya bahwa dari Polda Metro Jaya juga tidak mungkin tanpa dasar untuk mengatakan bahwa ini video editan. Jadi saya pikir yang tadi bahwa memang dibuktikan saja dengan faktanya bahwa ini video asli, ini video editannya, lalu gabungkannya seperti ini. Jadi saya pikir lebih baik hal itu yang dilakukan. Jadi artinya satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa itu adalah video yang diedit atau tidak adalah dengan membuktikan bagaimana proses editingnya. Ya betul, proses editingnya bagaimana, atau kalau memang dari pihak yang mengklaim bahwa itu editan, kasih aja frame by frame, ini frame-nya ya kan, bahwa ini editan, ini buktinya frame-nya editan, cara editingnya kelihatan di dalam frame-nya bahwa ini pixelnya diganti, tadinya hitam jadi oranye, terus yang ini garis buramnya terus ada hilang, ini sangat mudah, itu tidak sulit untuk melakukan itu. Baik, kita nantikan apakah memang masyarakat kemudian teryakinkan ya dengan adanya konferensi pers yang digelar oleh Polda, kemudian mengatakan atau mengamini bahwa itu adalah video editing atau dieditan begitu ya. Kita nantikan seperti apa proses pendalamannya dan semoga ini pun didengarkan Pak Alphonse oleh Polda Metro Jaya untuk membuktikan bagaimana sebetulnya proses editing dari video tersebut agar bisa memberikan satu keyakinan atau memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini adalah video editan. Pak Alphonse, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, Alphonse Tanujaya, pakar keamanan dan forensik digital.